Jangan ya Dek ya, jangan ya, jangan ya Dek ya, jangan. Lalu ini kalau ada kritik atau teguran gitu, udah abaikan aja gitu. Itu kalau orang yang tidak mau berkembang. Tapi kalau yang mau berkembang dia akan belajar. Oh ya kenapa ya orang kok sebagian besar mengatakan kalau mungkin tubuh saya bau gitu misalnya. Oh berarti saya butuh deodoran yang lebih bagus. Begitu. Mau menerima. Saya kemarin terakhir membaca buku judulnya Kuantum Ikhlas. Luar biasa. Saya kemarin itu selalu bawa buku ya. Jadi saya adalah seorang apa kalau zaman dulu namanya? Buku. Dan saya ini pinjam di perpustakaan saya gitu Kuantum Ikhlas. Ini keren sekali loh Bapak Ibu. Di sini itu disampaikan ketika kita sudah mencapai kuantum ikhlas di sana Allah akan menyampaikan kepada malaikatnya, hambaku ini sudah dalam ranah ikhlas, maka tolonglah apapun yang dia inginkan. Boleh dicari di perpustakaannya sini pasti ada ya? Ada nggak? Nggak tahu ya, banyak ya tapi dicari. Oke, sampai mana ini? Nah ini kemudian kalau melihat kesuksesan orang lain terancam gitu, wah dia sukses, maka dia akan tidak suka melihat orang lain sukses. Tapi ketika yang growth mindset, dia akan terinspirasi dan belajar kejayaan orang lain. Jadi ketika tadi saya buka itu saya bukannya saya mau sombong-sombongan, tidak. Intinya dari seseorang yang berawal dari guru. Oh dulu namanya Wiyata Bakti ya. Wiyata Bakti itu ternyata bisa gitu, dan saya tuh dari desa gitu, terpencil, terpelosok. Wah ini mulai melebih-lebihkan ya. Ternyata bisa ketika kita ada kemauan ya. Kemudian lanjut, hasil prestasi mereka itu akan terus menurun, menganggap kalau ya udahlah saya udah begini, saya udah dapat sertifikasi, udah dapat gaji, udah punya suami ganteng, baik gitu ya. Udah saya tak antem aja kayak gini, udah merasa di zona apa Bapak Ibu? Itulah yang harus diubah. Jadi prestasi itu tidak hanya semata-mata yang seperti saya tayangkan. Prestasi itu adalah ketika Bapak Ibu di kelas, hari ke hari anak-anak itu semakin menyambut, semakin Bu, besok pelajaran matematika ya gitu. Mereka kayak yang mencari-cari. Besok pelajaran bahasa Inggris, kita masak-masak lagi ya, yang kayak gitu. Jadi text procedure, ya bener ya, di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu buat mereka kayak masak. Mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan, lalu barulah dimasukkan ke materi-materi pelajaran. Mereka disuruh mempresentasikan cara membuat puding gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut, belum. Guru nah ini Bapak Ibu, oh berarti kayak gini tuh adanya di P5 gitu ya. Bapak Ibu ya, P5 itu kan masuk dalam intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler? Kokurikuler. Jadi itu juga masuk dalam kurikulum, dan jangan sampai P5 itu kemudian cross sama intrakurikuler. Ketika pas P5 kemudian mereka ujung-ujungnya adalah gelar karya, biasanya kan ya, itu padahal enggak harus gitu. P5 itu lebih ke bagaimana anak-anak itu bisa mencapai satu, apa sih yang mau diambil untuk meningkatkan profil pelajar Pancasilanya? Apakah di ketuhanannya, apakah di gotong royongnya misalnya gitu. Tapi kita suka bias gitu ya, pokoknya P5 ujung-ujungnya nanti pentas gitu kan ya. Padahal nggak harus. Kalau memang mungkin akan diadakan ya kalau setahun sekali lah gitu ya, tapi nggak harus dan nggak wajib. Yang penting adalah P3-nya anak-anak itu bisa bertambah. Jadi begini Bapak Ibu, pembelajaran yang untuk bisa meningkatkan kompetensi itu dari 3 hal. Yang pertama apa? Knowledge. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Yang kedua apa? Thinking. Berpikir. Yang ketiga do. Do itu apa? Melakukan. Dan do itu
berada di puncak ya. Jadi melakukan itu yang porsinya lebih banyak. Ini learning model. Nah, mari kita lihat di sini. Bapak Ibu, wilayah kanan itu kontinum pedagogis. Jadi semakin ke kanan lihat, dia akan semakin apa? Naik atau turun? Naik. Ketika guru memberikan ceramah, maka dapatnya cuma segini. Namanya instructor centric, berpusat kepada guru. Apakah kemudian berpusat kepada guru itu salah? Tidak ada yang salah dalam mengajar. Nyatanya kalau Bapak Ibu tahu Ustadz, saya suka sekali dengan Gus Baha ya, saya suka sekali dengan Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Beliau cara ngajarnya pakai apa? Gaya ngajarnya pakai apa Bapak Ibu? Ceramah. Tapi berhasil nggak kira-kira? Berhasil. Hanya saja audiensnya berbeda dengan anak-anak SMP. Oke, bisa dimengerti? Lanjut. Sekarang ketika guru menyajikan konsep dan bertanya, jadi ini yang biasanya dilakukan, masuk ke kelas. Anak-anak kemarin pelajarannya sampai mana ya? Gitu ya. Terus ada yang mau ditanyakan? Diam aja semua. Habis itu silakan ibu mau ada kepentingan yaitu membuat laporan bos. Silakan sekretaris di sini tolong dicatat ya. Gitu. Nah, yang terjadi hanya sampai sini aja. Ya, CBSA. Silakan apa Pak? Tipis. Oh iya. Seperti anak kecil ya, bercanda ya. Baiklah, lalu guru mengarahkan diskusi tentang konsep itu sampai sini. Guru memberikan masalah, minta pembelajar menyelesaikannya sampai sini. Nah, yang paling diharapkan itu yang ini, pembelajar. Pembelajar itu siapa? Siswa. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri.